Brand senior yang zaman dulu jadi rujukan banyak orang kalau lagi cari monitor. Kira-kira apakah dia bisa bersaing dengan anak-anak muda zaman sekarang? Ya, pernah ada waktunya dunia rakit PC itu sangat simpel gitu ya. Brand yang ada di pasaran itu nggak banyak bre. Bahkan monitor waktu itu ya cuma sedikit pemainnya dan salah satunya adalah ViewSonic ini. Dan satu hal yang bikin ViewSonic ini sampai hari ini masih dipercaya banyak orang dan tidak dipandang sebelah mata adalah konsistensinya untuk membuat ya cuma display doang. Produksinya ya udah display dan aksesorisnya aja, nggak bikin yang macem-macem. Kalau yang lain kan beda tuh. Tadinya bikin apa, sekarang jadi SSD, jadi power supply, jadi casing dan banyak yang lainnya lah ya. Yang ini enggak bre, dia monitor aja. Zaman dulu itu orang-orangnya juga lebih simpel. Saya kalau beli monitor tolok ukur bagus atau enggaknya adalah dibawa ke rumah, dinyalain, dipakai, oke ya sudah bagus gitu ya. Jadi kalau ditanya orang bagus atau enggak, bagus. Kenapa? Karena gue pakai baik-baik aja. Tapi kalau sekarang saya cari penyakit bre, beli monitor diukur semuanya, response time dan entah ada banyak banget. Jadi akhirnya ya tadi bagus jeleknya monitor jadi bergantung pada angka yang kecil-kecil. Termasuk monitor yang satu ini. ViewSonic VX2479 HD Pro. Monitor 24 inci Full HD 180Hz. Jenis monitor yang masih banyak dicari orang saat ini. Harga online-nya kita bisa dapat di kisaran 1,5 jutaan. Kalau pas lagi promo bisa lebih murah lagi. Kira-kira apakah brand senior ini bisa bersaing dengan brand monitor muda zaman sekarang? ViewSonic VX2479 HD Pro. Speknya sih kurang lebih aja kayak monitor lain di kelasnya. Ukuran layar 23,8 inci, panel IPS, resolusi Full HD, refresh rate 180Hz dengan klaim response time 1 milisecond. Color gamut main slow aja di 104% sRGB. Maximum brightness tertulis 250 nits dengan kontras rasio standar 1000:1. Nanti kita akan buktikan bener atau enggak. Dia udah support AMD FreeSync dan G-Sync compatible serta support HDR10. Secara desain nggak ada yang spesial dengan monitor ini. Layaknya monitor zaman sekarang, bezelnya tipis di 3 sisi dengan tulisan ViewSonic yang dulu selalu ada, udah nggak ada lagi, diganti dengan gambar burung bre. Kok bisa burung ya? Sonic kan landak. Kesan klasik monitor ini saya rasakan dari akses OSD yang masih menggunakan tombol. Ada 5 tombol di bagian kanan layar, dimana kalau monitor baru dari brand baru sekarang udah pada pakai joystick bre. Tapi yang senior macam ViewSonic dan AOC yang terakhir saya tes masih pakai tombol model begini. Kakinya terlihat simpel dengan base stand berbentuk segitiga tapi menggunakan bahan metal yang tebal. Dan ini membuat standnya terasa lebih kokoh dibandingin Xiaomi G24i yang walaupun sama-sama metal tapi tipis dan goyang-goyang. Untuk ergonomiknya monitor ini cuma bisa tilt aja, dimana mekanisme tiltnya juga lebih meyakinkan dibandingkan Xiaomi G24i. Connectivity-nya ada 2 port HDMI dan 1 display port serta 1 audio jack. Support VESA wall mount 100x100 dan Kensington lock. Sekarang kita lihat performance-nya. Kita mulai dari hal terbaik yang ada di monitor ini. Backlight LED-nya. Semua LED pasti flicker, tapi LED yang bagus flickernya kecil bre. ViewSonic VX2479 HD Pro ini di brightness 100 nits, deviasi flickernya cuma 4%. Beberapa monitor lain yang udah dites bahkan yang lebih mahal sekalipun pada 100 nits ini biasanya ada di kisaran 10%. Masih aman sih, tapi ViewSonic ini jauh lebih aman. Bener-bener sah kalau disebut flicker free, yang artinya user yang sensitif, yang gampang pusing atau mual, pakai monitor ini bakal aman-aman aja. Sekarang gaming performance, response time. Monitor ini punya 3 setting overdrive, off, advance, dan ultra fast. Tebakan saya sih yang paling tengah yang paling bagus kali ya. Kita coba lihat aja. Pada overdrive off, respons tercepat tercatat 2,6 milisecond dengan average 6,08 dan tanpa overshoot. Secara visual ghostingnya pasti muncul tapi tidak terlalu mengganggu. Menggunakan setting overdrive advance bisa memperbaiki keadaan. Respons jadi lebih cepat di 2,2 milisecond untuk terbaiknya dan average-nya turun jadi 4,7 milisecond dan masih tanpa overshoot. Dan sesuai harapan, ghostingnya menjadi semakin tipis tanpa ada gangguan inverse ghosting. Dan seperti biasa, setting overdrive tertinggi merusak semuanya. Ghosting dan inverse ghostingnya muncul bersamaan setiap saat. Jadi gunakanlah setting overdrive advance. Mau dipakai buat apapun, nggak usah diganti-ganti. Sekarang untuk warna, color gamut monitor ini low profile aja di 100% sRGB atau setara 73% di CIP3. Kita bisa aktifkan mode sRGB di monitor ini, tapi ternyata mode ini tidak mengunci parameter apapun. Jadi akhirnya keakuratan mode sRGB-nya kurang bisa dipegang. Wajar aja sih, namanya monitor budget gitu kan. Pada mode bawaan ini, brightness bawaannya diset di 124 nits dengan black level 0,16 nits yang menghasilkan kontras rasio hanya 754:1. Lebih rendah dari spek yang nulisnya 1000:1. Putihnya juga belum konsisten hingga mencapai 6900 Kelvin. Gamma malah lebih kacau lagi. RGB balance juga menunjukkan warna
warna biru yang lebih rendah dibandingin merah dan hijau. Akurasi warna bawaan juga nggak bagus, average-nya 3,33 delta E dengan maksimum menyentuh 7,15 delta E. Tapi hal ini nggak jadi masalah karena memang semua monitor wajib dikalibrasi kalau memang cari akurasi. Mau melesetnya dikit ataupun banyak, semuanya harus dikalibrasi. Seperti biasa, saya lakukan kalibrasi dengan setting brightness 100 nits D65, terukur 100 nits bisa dicapai pada level brightness 17% dan kontras 70%. Black level sayangnya nggak ikutan turun, cuma dikit doang ke 0,12 nits dan kontras pun cuma jadi mepet 800:1. Tapi putihnya udah pas di 6500 Kelvin, gamma juga udah cukup konsisten di 2,2 dengan gray balance juga jadi jauh lebih bagus. Akurasi warna juga udah oke banget dengan average udah 0,22 delta E dan maksimum hanya 1,3 delta E. Terakhir uniformity. Untuk warna, area di ujung kiri atas dan kanan bawah terlihat punya deviasi paling besar lebih dari 4 delta E dan udah melebihi toleransi. Jadi kalau dipakai buat ngedit, lakukan pengaturan warna di area tengah layar aja. Tapi untuk luminance, monitor ini termasuk bagus banget. Hampir semua area punya tingkat kecerahan yang seragam kecuali bagian paling ujung kanan bawah. Yap, itu dia tadi ViewSonic VX2479 HD Pro. Secara harga dan performance sih, ya nggak ada yang terlalu wow dari monitor ini ya. Jadi kalau dibandingin monitor lain sekelasnya, ya dia ada beberapa poin dia lebih bagus, tapi ada juga yang lebih jelek. Kalau kita lihat angkanya, response time ViewSonic VX2479 HD Pro ini terhitung bagus dibandingin monitor 180Hz lain yang udah saya tes. Respons tercepatnya hanya kalah dikit dari Philips Evnia, tapi average-nya paling cepat di antara yang lainnya. Color gamut dia dibuat 100% sRGB aja, yang berarti sekelas dengan Lenovo R24E dan AOC 24G4E. Kontras rasio ini yang menarik. Banyak monitor nulis 1000:1 dan waktu diukur beneran bisa, tapi hanya saat brightness-nya tinggi. Begitu brightness-nya diturunin jadi 100 nits, kontrasnya banyak yang ikutan bubar. Nah, ViewSonic VX2479 HD Pro ini terhitung not bad ya. Walaupun nggak bisa 1000:1, tapi pada brightness 100 nits dia masih lebih bagus dibandingin AOC dan Lenovo. Tapi sekali lagi, perbedaan angka ini kalau divisualisasikan, kalau kita lihat aktualnya, ya mungkin 11-12 aja hampir nggak bisa dibedain gitu ya. Karena selisih angkanya nggak terlalu jauh. Jadi silakan pertimbangkan lagi kalau pengen cari monitor harganya kok mirip-mirip, mendingan beli yang mana, silakan lihat angka-angka yang sudah saya tampilkan tadi dan pertimbangkan dengan harganya, terus ongkos kirimnya, garansi, dan segala macam yang perlu dipertimbangkan. Oh ya, sama satu lagi, saya nggak nge-share ICC profile untuk monitor ini dan udah beberapa lama saya juga nggak nge-share ICC profile sebelumnya, dan untuk sementara waktu ke depannya saya juga belum akan nge-share ICC profile lagi. Bukan karena jahat atau pelit, karena di sini ada satu kesalahpahaman tentang ICC profile yang semakin hari malah semakin parah. Lebih detailnya akan saya jelaskan di video selanjutnya. Jadi video setelah yang satu ini. Doain bisa cepet ya.